Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marla Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terviral, serta terupdate tentang kasus Vina Cirebon. Guys, wow, merinding. Saksi kunci terakhir muncul. 8 tahun memilih bungkam, sosok ini rela mati untuk kebenaran. Kegaduhan tentang kasus Vina Cirebon dan Eki membuat teman-teman Eki muncul dan bersaksi. 8 tahun memilih bungkam, kini teman Eki yang disapa Anwar ini buka suara dan siap membongkar semua yang terjadi yang dia ketahui. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Eki sempat menenggak miras dan meminjam baju Anwar untuk pergi ke sesuatu acara. Wow, gila. Ini sebelum kejadian terjadi terhadap Vina dan Eki ya guys ya. Nah guys, seperti apakah videonya? Ini dia. Let's go. Pemirsa, 8 tahun bungkam, pemilik baju yang dipakai Eki saat malam kejadian tewasnya Vina dan Eki buka suara. Ia mengaku selama ini belum pernah bicara ke publik, baru pada Juli 2024 ia dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri. Anwar, warga Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon ini mengaku pertama kali kenal dengan Eki saat nongkrong di Warung Babe pada Sabtu siang 27 Agustus 2016. Saat itu Eki datang ke tempat nongkrongan tersebut bersama Arta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari situ, Anwar, Arta, YS, Eki, dan Vina berpindah ke tempat Anwar di Kecamatan Tengah Tani. Di sana, Eki sempat meminjam baju milik Anwar berwarna hitam karena baju yang dipakai Eki basah akibat hujan. Menurut Anwar, saat itu tak ada banyak hal yang dibicarakan di antara mereka karena baru sehari ia kenal dengan Eki dan Vina. Setelah beberapa jam nongkrong di rumah Anwar, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina pamitan dan mengatakan akan pergi meminta uang ke keluarganya. 2 jam setelah Eki dan Vina pergi dari rumahnya, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anwar mendapatkan kabar dari YS, Eki dan Vina meninggal dunia. Nyari bau, si Arta nyuruh si YS buat nemenin si almarhum Eki buat nyari bau. Saya di situ masih tetap di Warung Babe, nggak tahu YS sama si almarhum kemana-mana ya, saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa? Punya saya. Warnanya apa? Warna hitam, di depannya itu ciri-ciri logo, lingkaran tulisan Apple, di belakangnya logo besar, lingkaran juga tulisan logo Apple. Pas almarhum meminjam baju itu, posisi baju almarhum Eki itu basah karena dari siang itu gerimis ringan. Iya. Pada Juli 2024 lalu, Anwar bersama 26 orang teman Eki lainnya telah dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri di Cirebon. Iya. Apakah Ini gimana alkohol kabarnya rendah yang Citra? Ya, masih berningayel kan alkohol ya. rendah yang dimaksud ini ciu? Nah, ini ada lagi nih temannya Eki nih. Iya betul. Ya, Mas Okta dan 9 temannya, semuanya 10 orang ini minum ciu. Iya betul. Baik, minumnya di warung Bu Nining atau hanya di rumah Hadi saja? Dari rumah warung Bu Nining, terus pindahlah ke rumah Hadi. Baik, dari rumah warung Bu Nining berarti sudah minum ya. Nah, setelah dari rumahnya Hadi, jam berapa kemudian pindah lagi ke rumah anaknya Pak RT, Mas Okta? Oh, ini bukan temannya Eki, ini temannya yang 7 terpidana ini ya. Sekitar jam 10 lebih, Bu. Jam 10 lebih, berarti sekitar 1 jam lebih ada di rumahnya Hadi. Iya betul. Iya, Mas Okta kenapa pindah waktu itu? Kenapa pindah dari rumah Hadi ke rumah anaknya Pak RT? Dikarenakan udah malam juga, Bu. Sudah malam juga. Apakah memang mencari tempat nongkrong baru atau memang mencari tempat untuk tidur? Untuk tidur. Memang mencari tempat untuk tidur. Oke, baik. Mas Okta, saat pindah ke rumah anak dari Pak RT, apakah jumlahnya masih sama 10 orang? Semuanya ikut pindah ke rumah anaknya Pak RT atau ada yang berkurang? Masih ada yang... sama, Bu. Semuanya ikut berarti? Ya. Semuanya ikut? Semuanya ikut, tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang, baik. Mas Okta, kondisi Mas Okta, kondisi teman-teman Mas Okta waktu pindah dari rumahnya Hadi ke rumahnya anak Pak RT ini bagaimana kondisinya? Ada yang sudah mabuk mungkin? Atau sebenarnya semua masih sadar? Atau seperti apa?
masih sadar, cuma agak sedikit pusing, Bu. Cuma masih sadar. Kalau itu saya pribadi. Iya. Baik. Nah, Mas Okta, saya itu ingin mungkin di bawah pastikan pengaruh alkohol kembali, kali ya. apakah kejadian tadi yang Mas Okta katakan, yang kumpul-kumpul, kemudian di rumahnya atau di warungnya Bu Nining, rumah Hadi, sampai ke rumah anak Pak RT ini, betul-betul terjadi pada hari Sabtu 27 Agustus 2016. Mas Okta yakin itu? Yakin, Bu? Ya. Yakin betul. Baik. Bukan di hari Minggunya. Yakin betul. Yakin betul. Berarti itu terjadi Bukan di hari Minggunya, Bu. Baik. Bukan di hari Yakin Minggu, betul. itu bisa dipastikan di malam Minggu karena Mas Okta mengingat dengan begitu jelas. Baik, Mas Okta. Ketika sampai di rumah anak Pak RT, berarti ya, satu lagi Mas Okta, apakah memang anak Pak RT ini juga sudah ikut dalam perkumpulan yang 10 tadi semenjak dari tempat pertama, dari warung Bu Nining? Atau anak Pak RT menunggu di rumahnya? Iya. Iya, ikut kumpul di situ. Oh, jadi anak Pak RT memang ikut kumpul dari titik pertama? Dari titik pertama. Ya. Makin jelas banget si Kavi itu yang bohong mengajak ya. pindah ke rumah anak Pak RT, apakah memang anak Pak RT sendiri atau kalian semua ingin pergi ke sana? Siapa yang meminta? Siapa yang mengajak? Anaknya Pak RT sendiri karena sudah malam. Oh, anaknya Pak RT mengajak. Kondisinya semuanya 10 orang seperti apa tadi yang Mas Okta katakan? Masih agak pusing karena minum ciu begitu? Iya, Bu. Mengatakan kalau anggota, kalau bawahnya itu tidak beres, kepalanya saya potong. Mana buktinya, Pak Jenderal? Mana buktinya, Jenderal? Apakah Anda tidak mengetahui bahwa di bawah-bawah semuanya tidak beres? Apakah Anda tidak mendengar? Apakah Anda tidak melihat bahwa di bawah itu nggak beres semua, Jenderal? Di bawah-bawah itu tidak beres semua. Aparat penegak hukum hadir di masyarakat bukan sebagai pihak yang menghadirkan ketentraman bagi rakyat, justru menghadirkan rasa terintimidasi, justru menghadirkan rasa ketakutan, justru menghadirkan kesan penjajahan terhadap rakyat. Apakah Bapak Kapolri masih menjalani pengobatan pendengarannya sehingga belum bisa mendengar dengan jelas? Apakah Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo belum sembuh total pendengarannya? Jadi silakan rekam layar, kirim kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya Krisyanto Yenoni menyatakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pengecut. Wis, mantap. Pas banget. Yang kedua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak tahu malu. Gila. Tidak mampu tapi tidak mau mundur. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Kalau beliau punya hati, kalau beliau sayang terhadap rakyat kecil. Oke, gila. Ini Krisyanto Yenoni ini selalu menyuarakan suara apa yang dipikirkan rakyat ya guys ya. Beliau sudah mewakilkan mungkin lebih dari 90% suara rakyat terwakilkan oleh apa yang disampaikannya saat ini. Dan juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Eki tadi, bahwa baju yang dipakai oleh Eki pada saat malam kejadian itu merupakan baju dia yang Anwar tadi ya, yang pertama tadi, karena pada saat itu baju Eki katakannya basah karena ada gerimis sedikit begitu. Dan juga Anwar ini selama ini memilih bukam ya karena tidak tahu soal ini atau gimana nya, dan kini dia bersaksi akan membongkar semua apa yang dia ketahui. Wow, semoga ini akan menjadi titik terang bagi kasus Vina ini dan juga akhir dari kasus Vina ini ya, karena kita berharap semua pelaku dan semua yang dikorbankan ini jelas terang benderangnya, dan juga 7 terpidana ini juga segera dibebaskan. Nah,
guys, itu dia reaksi kita ini dari masih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.